teman-teman, terus nanti aku sebentar aku coba share. Siap. Show mamal of the special. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah hadir. Semoga teman-teman semua tetap diberi kesehatan dan kelancaran atas segala urusan yang sedang dilakukan hari ini. Baik aja, kita langsung kepada acara utama, yaitu materi dari Mbak Tika Wahyuni. Pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu Mbak Tika. Oh ya, maaf sebelumnya perkenalan diri dulu saya ya. Nama saya Nia, saya dari PPI Franken, dan saya merupakan anggota dari Divisi Budaya dan Olahraga. Di sini saya sedang melakukan Freiwillige Sozialisasi di Kindergarten, dan saya sudah memiliki bachelor ketika saya di Indonesia, yaitu seni tari di Institut Seni Indonesia. Aku putus ya tadi. Sorry ya, aku ulang ya. Sorry, jadi screen share lagi. Oke. Maaf ya teman-teman semua, internetnya agak-agak. Oke, saya ulangi lagi, nama saya Nia, saya dari PPI Franken. Di sini saya bertugas dalam Divisi Budaya dan Olahraga. Saya di Jerman sudah 2 tahun. Genau, saya tinggal di Nuremberg dan saya melakukan Freiwillige Sozialisasi di Kindergarten. Oke, langsung saja kita ke perkenalan narasumber kita, yaitu Mbak Tika Wahyuni. Mbak Tika ini, halo, ya. Mbak Tika ini datang dari Lampung. Kemudian Mbak Tika pernah dari pendidikan pertama Mbak Tika lakukan di Lampung dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kemudian Mbak Tika mengambil Deutsch für Tourismus di Yogyakarta. Kemudian Mbak Tika datang ke Jerman tahun 2010 melakukan au pair. 2009, maaf. Ya, 2009, maaf Mbak. Terima kasih. 2009, kemudian FE-Shot di Kindergarten juga. Kemudian Ausbildung Hotel Fachfrau. Setelah lulus dari Ausbildung tersebut, Mbak Tika mengambil pekerjaan di Westin Grand Hotel Restaurant, Executive Club Lounge. Kemudian berlanjut. Nia, koneksinya kayaknya koneksinya kurang bagus, Mbak. Kalau enggak, aku coba yang explain. Kalau misalnya nggak apa-apa buat Nia, maksudnya aku perkenalan aja sekalian ya. Sekalian perkenalan. Nanti kita kenalan satu-satu gitulah ya, karena kita kelompoknya kecil kan. Ada berapa sih ini? Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. 5 ya? Satu, ya. Nama saya Tika. Tadi sudah diceritain ya sebentar sama Nia. Kalau saya sejak 2009 di Jerman, juga berawal dari au pair, FSJ sampai ambil Ausbildung zu Hotel Fachfrau, terus dari posisi yang paling bawah ya, dari fresh graduate di Hotel Bintang 5 waktu itu di Westin Grand. Kalau misalnya saya ngomong kecepatan atau kurang jelas, angkat tangan aja. Soalnya saya kadang-kadang juga kalau ngomong kecepatan. Atau kalau mungkin nggak jelas, saya medok gitu ngomong aja. Terus habis dari hotel, saya posisi terakhir jadi head of department, berarti jadi supervisor di Le Méridien Hotel. Ini di Hotel Bintang 5 di München. Sekarang saya tidak bekerja lagi di hotel, sekarang saya kerja untuk sebuah perusahaan edelmetal. Jadi kita bergerak di bidang jual beli logam mulia, tapi dalam bentuk batangan dan dalam bentuk koin. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu seperti mirip PT Antam lah gitu. Dan untuk saat ini kami yang terbesar sih di Jerman. Untuk saat ini saya pegang posisi sebagai pesuhur manajemen dan MFAM gitu. Gitu. Sekarang kenalannya satu-satu. Siapa yang boleh duluan ini Nia? Saya oper lagi ke Nia. Boleh Mbak. Sebentar, sebenarnya tadi nggak ke record ya. Saya record dulu ya. Aduh maaf teman-teman atas ininya. Sebentar saya. Masih record kok. Oke.
Langsung aja mungkin pertama ke Linda Veronica. Boleh untuk memperkenalkan diri. Enggak, tadi aku pengen kalau anak-anak kenalan dulu sebentar. Maksudnya paling enggak kan karena kita grupnya sedikit, jadi kita bisa kenalan lebih Iya, enak. iya tadi aku sebutin nama pesertanya, Mbak. Jadi maksudnya biar saling mengenal. Aku sebutin satu-satu pesertanya, kemudian mereka memperkenalkan diri kayak gitu. Boleh. Ya. Silahkan. Yang aku lihat pertama ini namanya Linda Veronica, mungkin bisa perkenalan diri dulu. Mungkin bisa di-unmute dulu. Ya. Oke, Ya. maaf. Ya, nama saya Linda Veronica. Saya saat ini sedang melakukan Ausbildung sebagai Vaga Kellnerin di daerah Brandenburg. Oke. Dan ini ya tahun pertama. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan dengan Rosalina Malau. Silahkan. Halo, saya Rosalina Malau. Saya Hotel Fachfrau tahun ketiga di Gifhorn, Niedersachsen. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan juga dengan Arianto. Halo semua, saya Arianto Wai, saya berasal dari Flores. Sekarang kita sedang melakukan episode di daerah Konstanz, Baden-Württemberg. Oke. Super. Ya, sepertinya sudah semua ya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh Mbak Tika. Silakan Mbak Tika. Belum di-unmute. Berarti sudah beberapa expert sudah hadir, maksudnya sudah beberapa sudah mulai jadi di Erste Lehrjahr dan beberapa juga bahkan sudah ada yang tadi di Drittes Lehrjahr ya, kalau nggak salah tadi. Kan? Arianto nantinya pengen masuk ke hoteleri atau gimana? Ya, pengennya mau hotel Fachmann sih mau. Oh gitu. Boleh nanya asalnya dari mana? Asalnya dari Flores. Dari SMP SMA, saya menempuh pendidikan di Flores. Setelah itu baru 2019 kemarin tamat di Dianapura University di Bali. Jurusan turismus juga sih. Ya. Sama sama. Saya juga dulu D3-nya kan pariwisata gitu. Kalau Rosalina tahun ketiga ya? Mbak. Rosalina tahun ketiga, Linda tahun pertama. Kayaknya nggak usah kayaknya di-unmute semua nggak apa-apa ya, karena kita kan kelompoknya kecil ya. Kayaknya di-unmute aja semuanya, jadi kita ngobrolnya enak. Boleh. Ya berarti Arianto juga sudah ada pengalaman lah paling nggak di hotel seperti apa, paling nggak ngerti gitu. Jadi kita kalau misalnya beberapa fachbegriff gitu, kalau aku keceplosan ngomong kalian tahu maksud aku apa gitu. Soalnya kan kalau yang bener-bener nggak tahu perhotelan, kadang kan harus ngejelasin dari awal ya. Kalau yang udah tahu kan enak. Oh ya nanti kalau misalnya tiba-tiba saya nggak boleh pakai ini, harus pindah ke masker ya, saya pindah lagi. Iya gitu aja. Slide boleh ditunjukkan slide pertama ini. Ya benar, saya kayaknya nggak perlu di-explain lebih banyak lagi lah, ini sudah selesai. Langsung slide kedua aja ya. Aku tuh awalnya tuh membayangkan bahwa banyak orang itu yang nggak tahu perhotelan gitu. Makanya presentasi ini saya siapkan kalau banyak yang belum tahu gitu seperti apa. Tapi ini buat teman kita yang kalau buat si Arianto ya panggilnya saya, maaf. Iya benar. Buat Arianto mungkin juga ada gambaran. Terus buat Rosalina atau sama Linda, kalau misalnya, nah Rosalia boleh tanya sekarang di hotelnya hotel bintang berapa? Bintang 3. Biasanya hotel bintang kecil sih, soalnya saya juga dulu begitu karena permasalahannya dengan visum kan, kita biasanya harus cari hotel yang kecil. Itu tips juga buat Arianto. Jadi kalau kamu cari hotel untuk Ausbildung itu biasanya carinya hotel-hotel yang kecil karena untuk visum kita lebih gampang dapatnya. Kalau misalnya kita langsung ke hotel besar itu resiko kita tidak diterima atau bukan tidak diterima, tapi kita salah saing dengan orang-orang yang dari sini gitu. Aku juga dulu ambil di hotel bintang 3 di Bio Hotel di Grunwald daerah sini, terus setelah lulus saya baru ke bintang 5. Hotel pertama saya dulu di Westin Grand as a Marriott Group. Enak sih, I know how hard it is to work in the gastronomy. Tidur 3-4 jam, besoknya kerja lagi. Tahulah kalian.
Iya, I know how hard it is. Tapi walaupun pekerjaannya itu berat, kalau kita di-appreciate, itu berasanya akan lebih enak gitu. Atau kalau enggak, ketika lingkungan kita lebih internasional, jadi I don't feel alone. Gitu. Makanya saya merasa I'm going very well. Waktu itu aku ngerasa lebih baik ketika mulai bekerja di Westin Grand karena lingkungan saya internasional, hotelnya internasional, kemungkinan karirnya juga lebih luas. Kalau misalnya nanti mau pindah kemana juga lebih gampang gitu ya. Itu sih tips aku waktu kalau mau Ausbildung, cari hotel yang kecil. Setelah lulus, schnell abhauen. Cepet-cepet pergi cari hotel kalau bisa yang besar sekalian gitu. Aku juga tahu saat ini corona agak-agak sulit ya, apalagi yang bentar lagi mau lulus. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan di hotel bintang 5, apalagi yang besar, yang big chains, ambil aja. Nah sekarang ini aku akan bawa kalian istilahnya kayak study tour di hotelku, tempat terakhir aku bekerja sebagai supervisor. Ya, aku bawa dari departemen ke departemen gitu. Jadi kita masuk ke lobby. Foto ini juga benar-benar foto lobby dari Le Méridien München. Kira-kira kalau di lobby lihat apa aja? Apa yang kalian bayangkan kalau lihat lobby? Gimana? Ada attendant room. Tempat untuk menunggu. Untuk nunggu gitu ya. Ini juga saya kasih beberapa ini ya. Jadi di hotel itu kan kalau misalnya di lobby room reception lah yang pasti ya untuk check in, check out, kalau ada komplain gitu. Selain itu juga biasanya di hotel saya ya, ini kita ngomongin hotel sekelas Le Méridien. Setelah resepsionis juga mereka ada concierge. Ada yang tahu? Ada yang bisa kasih bocoran concierge itu apa? Silahkan, feel free. Kita ruangannya kecil, jadi kalau ada yang tahu, silahkan. Di-unmute aja, Linda. Saya tidak tahu, Mbak. Dia tidak tahu. Concierge itu biasanya lebih cenderung ke apa ya? Keinginan tamu yang spesifik gitu, yang pribadi gitu, bukan cuman kamar aja. Misalnya saya kebetulan ini saya mau ke Bremen ya, misalnya saya di sana di Marriott, di Le Méridien, itu biasanya dari concierge itu misalnya menyiapkan kalau saya mau ke teater, misalnya mereka belikan tiket teater, booking tiket teater, mencarikan tempat makan, atau misalnya saya sama pasangan saya kebetulan mau ulang tahun, saya mau pesen champagne dengan apa gitu di kamar, itu bisa lewat concierge. Jadi kayak permintaan spesial dari tamu yang butuh treatment spesial lah, itu concierge yang ngurusin. Dan kalau kalian misalnya pernah lihat di hotel-hotel besar yang membukakan pintu, terus ada yang markirkan mobil tamu ke tempat parkiran, itu semuanya di bawah concierge. Jadi mereka mungkin kalau orang asing melihatnya itu front office semua, tapi sebenarnya itu terbagi di 2 divisi, satunya front office, satunya concierge. Selain itu di kami juga ada yang namanya guest relations. Guest relations itu benar-benar spesial untuk Marriott member. Jadi untuk orang-orang yang sudah sering nginep di Marriott dan itu biasanya punya treatment khusus juga gitu. Itu biasanya di guest relation center gitu. Nah, untuk yang ketiga biasanya deket-deketan ya antara reception, concierge, guest service center dengan business center. Business center di tempatku sih cuman simple aja karena itu beberapa corner dengan komputer, dengan printer, terus dengan jaringan internet yang cepat. Kalau mereka misalnya mau print sesuatu atau mau butuh sesuatu apa yang cepat gitu sih. Ini di lobby. Terus sekarang kita jalan, boleh di slide selanjutnya nih ya. Kalau kita sekarang ke bar ya berarti. Ini kan juga biasanya deket banget kan dengan restoran, dengan reception gitu.
Selanjutnya kita ke bar Longitude. Ya, ini bar kita, bar Longitude. Bar juga biasanya orang mikir bar itu kalau misalnya buat minum gitu kan. Tapi kan biasanya di bar itu juga buka dari pagi, jadi nggak cuma malam aja gitu. Di Longitude misalnya pagi kita sedia coffee dan snack untuk early bird. Early birds itu orang-orang yang check out pagi-pagi buta. Cepet-cepet pagi-pagi mau ke airport atau mau ke Bahnhof, pagi-pagi cepet supaya paling nggak mereka tuh meninggalkan rumah kita tidak dengan perut kosong, jadi kita biasanya sediakan gebek, croissant, sama coffee gitu biasanya. Nah, bar Longitude ini Le Méridien kan French ya, rootnya French gitu. Tapi kan hotel biasanya kita via embracing the local culture, which is kita di Bavaria, jadi kita punya mix and match between French and Bavarian gitu. Terus ada bar, kalau summer kita punya Innenhof yang ada barnya, jadi cewek-cewek yang pulang shopping bisa sambil minum, bisa sambil ngeteh-ngeteh cantik gitu. Mereka kita offer classic food, dan kalau malam classic bar sih. Yang kalian tahu dengan bar seperti apa, yang ada di bayangan kalian dengan bar seperti apa ya, yaitu yang kita offer ketika malam hari. Gitu. Boleh slide selanjutnya, kita masuk ke restoran. Nah, restoran Irmi ini juga foto langsung, foto asli dari Le Méridien. Di restoran ini kalau pagi kita jadikan ini sebagai breakfast room. Kalau siang tidak ada bisnis, kalau siang biasanya jadi tempat makan siang untuk tamu-tamu dari banket, tamu-tamu dari conference, dari saya, dari departemen saya. Kalau malam jadi ini bar, restoran, dan beer garden. Gitu. Jadi kadang-kadang tempatnya satu, tapi bisa dipakai oleh 2 atau 3 departemen gitu. Ini yang mau saya kasih gambaran lah gitu. Apalagi kalau yang belum kenal gitu. Jadi tempatnya satu, tapi bisa dirubah-rubah jadi beberapa departemen gitu sih biasanya. Nah ini departemenku. Jadi kalau aku ceritanya agak banyak ya dimaklumi. Terus apa yang Anda tahu tentang banqueting? Apa perbedaannya banqueting dengan à la carte? Yang udah dites layar mana? Silahkan dijelaskan. Banqueting sih biasanya banyak untuk tabung ataupun planning misalnya mau hochzeit atau sesuatu gitu. Sedangkan untuk gimana? Jelasin aja lagi. Kebetulan di sini sih tidak ada langsung yang banquet punya Mbak, tapi jadi saya kurang terlalu ini sih. Tapi yang teman lain, kolegin saya, kalau banquet itu adalah untuk yang biasanya untuk tagung atau ada planning untuk hochzeit. Benar, ya benar seperti itu. Seperti itu memang kira-kiranya. Jadi banqueting itu untuk sesuatu yang sudah terplanning, maksudnya sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Kalau à la carte kan seperti di restoran, tamu walk in, masuk, pesan, itu spontan. Kalau banquet nggak bisa spontan. Kalau nggak conference, biasanya mereka ada hochzeit atau firman jubileum atau apa gitu, yang benar-benar sudah terplanning gitu ya. Dan ini posisi saya terakhir di departemen ini sebagai supervisor gitu. Jadi saya lebih mengawasi di lapangan. Jadi kita punya 9 meeting room, 1 hall room yang besar yang bisa sampai 200 orang, terus ruang-ruang konferensi yang kira-kira kalau itu seperti yang ada di gambar sebelah kanan, itu bisa maksimum sampai 25 orang. Kita punya 3 ruangan seperti itu, dan ruangan kecil-kecil sih. Kita punya 3 dan 1 ruangan yang di tengah-tengah gitu. Jadi in gesam kita ada 9 ruangan. Gitu. Jadi di banqueting itu seperti yang saya tulis ya, ada dining, berarti gala seperti yang gambar di sebelah kiri, ada acara party atau ada event, ada seminar, conference. Kadang kita juga harus TikTok dengan departemen lain gitu. Soalnya kan misalnya dia conference di departemen saya, tapi lunch di restoran. Berarti kan antara saya dengan restoran kan juga harus TikToknya harus
pas gitu. Jadi kapan mereka keluar dari ruangan, kapan saya harus fresh up ruangan, kapan mereka kembali lagi gitu. Komunikasi antara satu departemen dengan departemen yang lain harus terjalin dengan baik gitu. Dan yang di sebelah kiri ini dari pengalaman pribadi, ini ada gala dinner dari perusahaan Prancis, 75 orang, 5 gang. Kamu udah pernah ikut berapa gang, Dek? Yang kalau saya punya biasanya cuman standar Mbak, dry gang menu. Paling banyak kan? Itu ya paling banyak Vir. Oh gitu, paling banyak masih 4. Ya sih, ya memang nggak selalu ada sih yang booking buat Wolfgang menu, memang nggak selalu banyak. Wolfgang menu itu kan kamu berarti udah ikut kan, maksudnya udah lumayan dapat di sekolah kan. Ini juga buat bukan Arya nanti, bahwa gang itu juga disesuaikan dengan sesonalnya, kita lagi musim apa, regionalnya di sebelah mana, dia harus disesuaikan warna makanan, jadi nggak asal gitu ya ibaratnya. Terus appetizer itu Vorspeisennya itu apa, warnanya apa, dari dingin sampai kalau misalnya 5 gang ya ini, biar nggak kemana-mana. Kalau misalnya 5 gang ini biasanya kan yang pertama dingin, berarti salad, terrine, yang seperti itu yang dingin. Terus sup, habis dari sup biasanya warmes Vorspeise dan kebanyakan fish, tapi nggak selalu. Setelah itu main course, dan setelah main course dessert gitu. Dan terkadang ketika dari warme Vorspeise sampai ke Hauptgang biasanya mereka ada sorbet kalau misalnya fish. Jadi untuk menetralisir rasa ikan gitu. Jadi biar tamu itu ready untuk the next gang gitu. Nah, itu yang paling besar sih event yang pernah aku pimpin itu. 5 gang, 75 orang. Jadi ya, dan aku kan dari posisiku waktu masih awal aku kerja di Le Méridien ya, waktu awal itu saya supervisor perempuan pertama sih. Jadi cowok-cowok semua, manajer saya juga cowok-cowok, di kitchen cowok semua. Jadi cewek sendiri, kecil sendiri, Auslander pula. Ya sudahlah, lucu jadi. Tapi asalkan komunikasinya cocok, lancar kok. Lancar jaya, sampai sekarang juga lancar gitu. Biasanya di kitchen, soalnya habis ini kan kita ke kitchen ya. Jadi ini betapa pentingnya komunikasi antara service dengan kitchen. Mungkin kalau yang sudah berpengalaman pasti tahulah how important it is gitu. Nah, ini di kitchen. Kalau di tempat Adek, di kitchen-nya ada berapa departemen? Kitchen departemennya cuman kusya doang. Iya, maksudku biasanya kan ada dibagi kayak garde marcher-nya sebelah mana, saucier-nya sebelah mana gitu enggak? Nah, itu saya nggak tahu, Mbak. Oh, belum pernah masuk kitchen? Belum pernah. Oh, jadi cuma di servis aja? Saya bagian servis doang. Oh, gitu. Dulu pas aku Ausbildung, aku masuk kitchen juga, makanya memang sih pengalaman beda-beda kan, maksudnya ada yang masuk kitchen berapa, ada ini tergantung kadang-kadang juga kebutuhan seperti apa gitu. Jadi di kitchen ini kebetulan ya, kalau kamu juga belum tahu berarti kan kita bisa jelasin agak lebih detail supaya paling nggak tahu ada pengalaman gitu. Kitchen kalau mau mengikuti kaedah Perancis ya lebih pelik lagi gitu. Cuman kebanyakan itu 3. Biasanya mereka punya 3 garde marcher. Kalau dulu tempat aku Ausbildung itu garde marcher sama patissier itu jadi 1. Terus saucier sama Untergete sendiri. Jadi biar nggak bertanya-tanya garde marcher itu apa, itu kalte Küche kalau bahasa Jermannya. Auf Deutsch kalte Küche gitu. Jadi tempat di mana salad atau terrine, kalkat gitu disiapkan. Saucier itu biasanya daging dan saus, maksudnya dengan sosenya gitu. Entremets itu biasanya sayuran dan setikung beilage. Patisserie jelas lah yang manis-manis gitu. Jadi biasanya mereka deket-deketan, tapi mereka punya Teilung yang benar-benar strict gitu. Ini stasiunku gitu. Biasanya sih gitu. Itu dan hektik-hektiknya kalau misalnya
bayangin gini deh. Kayak kemarin aku bilang sama Nia, bayangin gini deh, aku punya gala dinner nih, 75 orang, 5 gang. Terus tadi kan kita udah lewat bar sama lewat restoran. Bayangin di restoran penuh dan di bar juga penuh, terus room service kita punya kamar 300. Di Le Méridien kita punya kamar 300. Kalau anggap saja 50 occupied, berarti 150 kamar occupied. Kira-kira ada 20 aja yang pesan makanan. Itu kira-kira kitchen kayak apa bentuknya? Hancur, Mbak. Bayangkan. Gak kebayang, Mbak. Ya begitulah kira-kira gitu. Jadi ya begitulah tiap hari kita. Jadi biasanya ada briefing sih sebelumnya. Jadi di kitchen itu kitchen chef kita biasanya udah briefing kamu sama Tika, misalnya diserahkan ke sous chefku. Sous chef itu kayak wakil chef di cuisine gitu. Wakil chef di cuisine itu biasanya yang jadi ansprechpartnerku. Jadi biasanya mereka briefing langsung dibagi saya à la carte, kamu banquet gitu. Jadi kalau saya ada apa-apa ya saya ngobrolnya sama itu, saya pegang gitu kalau ada apa-apa. Oh ini ada yang alergi nih gitu. Oh ini minta ini. Oh ini ternyata dagingnya nggak benar, oh ini ternyata begini misalnya. Kan kadang juga tahu sendiri, oh ternyata ini vegetarian, ternyata ada alergi kacang, ternyata ada begini, oh ternyata di dessert ada kacangnya, gimana, ada nggak alternatif. Nah itu aku ngomongnya sama sous chef. Aku ininya sama sous chef, gitu. Ngobrolnya sama sous chef, ansprechpartnerku ketika saat itu. Jadi supaya dapur itu tidak seperti kapal pecah gitu, jadi base-nya sudah dibagi. Jadi di mana aku boleh masuk dengan timku. Soalnya kan kalau gala dinner kan aku butuh lebih banyak orang dibandingkan kalau itu buffet. Kalau buffet kan 1-2 orang cukup ya. Tapi kalau kalau gala kan harus benar-benar diserving. Ini perbedaan ya antara harus diserving di depan tamu atau ada buffet gitu. Kalau untuk diserving, untuk menu setup itu butuh lebih banyak kru, butuh lebih banyak organisasi. Harus benar-benar kuat. Biasanya sih aku dikasih meja for seater-nya biasanya gitu, disuruh aku yang Tika kamu di meja itu. Terus biasanya manajerku juga ikut sih kalau pas masa-masa genting seperti itu biasanya beliau ikut campur. Maksudnya di lapangan benar-benar aku, tapi beliau ada gitu biasanya ngikutin. Kalau pas lagi ada acara-acara besar, apalagi kalau ada tamu yang tiap tahun datang dan menghabiskan nggak tahu berapa puluhan ribu euro di hotel, biasanya beliau hadir. Biasanya beliau hadir. Itu sih yang dari departemennya ya. Slide selanjutnya berarti mana kita? Sudah dari kitchen, terus kita ke in-room dining kayaknya. Boleh slide selanjutnya, Cin? Sudah, Cin. Nah, ini in-room dining. Ini in-room dining. In-room dining itu room service. Kalau di hotel kita punya departemen sendiri gitu dengan yang mengurusi soal-soal ini. Mereka ngambil order dari kamar, membawa sampai ke kamar, dan mereka pekerjaannya nggak cuma itu doang. Selain room service, mereka juga biasanya nganterin makanan ke spa. Kan kita juga punya spa. Jadi dari kitchen sampai ke spa itu job desk mereka. Selain itu, zaman dulu ya, waktu aku di Westin Grand, mereka juga ikut bantu di eksekutif club. Kalau Le Méridien kebetulan tidak punya eksekutif club, jadi in-room dining juga lebih cenderung ke welcome amenity. Welcome amenity itu seperti gambar yang di sebelah kanan di bawah itu. Kalau misalnya ada tamu misalnya ada tamu spesial yang masuk, ada tamu VIP, ada yang lagi ulang tahun gitu, biasanya kita kasih operasi klein di kamar atau untuk welcome amenity-nya sih gitu. Atau yang paling baru buat Le Méridien itu ada yang namanya avec amour. Itu with love ya bahasa Inggrisnya. Ini kalau di hotel, kalau di tempat kita itu masih sering pakai bahasa Perancis. Dan mungkin dan ini nggak cuma di hotel, ini bukan karena hotel saya masih ada bau-baunya Perancis, tapi memang di hotel bintang 5 yang setahu aku ya, di mana aku sudah
tiga kali pindah di hotel itu memang mereka punya tetap ada beberapa itu yang masih dengan bahasa Prancis gitu. Misalnya mise en place, kamu tahu kan, kayak persiapan untuk next day itu kan mise en place itu pasti bahasa Prancis. Terus kayak terus misalnya jabatan. Kamu kalau habis selesai jabatannya apa? Misalnya kalau fresh graduate, misalnya kamu jadi kelner gitu. Jabatan kamu biasanya apa namanya? Coba deh. Apa? Ya, Arya kalau mau ini loh, biasanya apa jabatannya kalau misalnya fresh graduate? Tanya. Kalau di sini ya, kalau di service dan di F&B kita misalnya sebutannya itu komi derang misalnya, komi yang biasanya mereka sebut komi itu biasanya fresh graduate. Klasiknya mereka itu tuh zaman dulu itu cuman lari-lari bawa piring, ibaratnya bawa minuman dari bar atau dari kitchen ke tamu gitu. Tapi untuk saat ini di era modern saat ini, komi itu lebih dipakai untuk fresh graduate gitu. Jadi biasanya tanggung jawab dan pekerjaan pun sudah lebih dari zaman dulu. Tapi itu Bezeichnung untuk fresh graduate. Jadi rang-rangnya itu namanya komi derang, demi chef derang, chef derang. Nah, kalau kamu sudah bisa jadi chef derang itu kamu tinggal selangkah lagi jadi supervisor. Aku dari fresh graduate sampai jadi supervisor aku butuh kira-kira nggak sampai 3 tahun. Nggak sampai 3 tahun. Itu yang tadi aku bilang, makanya kalau misalnya kamu di hotel bintang 5 yang besar, itu kesempatan karir kamu lebih bagus gitu. Dan itu biasanya kamu nggak dapat secepat itu kalau di hotel kecil. Dan kamu juga harus lihat possibility apa. Jadi kamu harus selalu lihat-lihat kan kalau di hotel besar kan restoran biasanya nggak cuma satu ya. Ada beberapa restoran, maksudku ada bar, ada restoran, ada breakfast, ada banquet. Kalau kamu lihat, oh ternyata di departemen sebelah ada lowongan nih. Jabatannya lebih tinggi, coba aja. Gitu. Aku juga dulu kayak gitu. Jadi dulu aku mulai dari di Westin Grand ya, fresh graduate, komi derang, aku mulai di breakfast. Terus tahun setelah itu gak pernah bilang kalau misalnya ada departemen lain yang butuh dengan jabatan lebih tinggi, aku bersedia pindah gitu. Jadi mereka udah tahu bahwa aku kejar karir gitu ibaratnya. Kan ada orang yang ya udahlah ya penting aku kerja dapat uang. Toh aku ibu misalnya ya. Aku udah punya anak, udah punya suami, aku punya yang penting aku kerja. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti seperti aku sih waktu itu. Aku sudah pernah kuliah di Jogja, punya pengalaman full time job di Yogyakarta sebagai kelner juga di hotel-hotel bintang 3 dan kafe waktu dulu. Jadi dan aku di sini masih Ausbildung lagi 3 tahun. Jadi waktu itu aku bilang, ich muss irgendwas bekommen gitu. Maksudku aku ngerasa I'm deserve for it. Ngerti nggak sih maksudnya? Aku pengen dapat yang lebih, kalau cuma jadi di posisi ini pun aku juga bisa dapat tanpa harus Ausbildung gitu. Dan itu kayaknya HR pun mengamini dan HR pun melihat bahwa saya punya kualitas untuk maju gitu, untuk naik tingkat gitu. Jadi itu perjalanan tingkat saya step by step sampai supervisor. Jadi pertama demi komi demi, terus pas mau jadi chef derang lihat juga kadang di hotel juga kesempatan itu sudah tidak ada. Jadi udah tidak ada stelle yang free sebagai chef derang. Jadi waktu itu aku pindah ke hotel lain untuk jadi chef derang gitu. Dan setelah itu aku jadi supervisor di Google. Nah, setelah lulus dari Google, terus aku di Le Méridien. Itu di Le Méridien. Dan di Le Méridien 1 tahun. Sekarang karena umur udah lumayan lebih gitu ya. Terus pengenlah kalau malam di rumah, Sabtu Minggu libur. Jadi itu yang membuat aku memutuskan untuk pindah haluan ke office worker. Gitu. Jadi kalian tidak, ya.
Berarti Kak, mungkin kita untuk waktunya agak Udah. mepet ya. Mepet. Genau. Jadi kita langsung ke sesi tanya jawab aja gimana Mbak Tika. Tapi Iya. ini slide-nya saya buka di office area. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya Boleh. gitu, boleh bertanya. Boleh langsung atau mau chat yang ada pribadi ke saya juga boleh. Karena kita sedikit, jadi mungkin kita kayak talk show aja ya. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya, tinggal Iya, acungkan benar. tangan dan mengatakan bertanya langsung. Ya kalau office juga nggak menarik sih dibahas. Genau. Ya. Atau mungkin ada yang bertanya kira-kira kalau udah kerja dari perhotelan bisa ngapain aja gitu. Nah, genau, itu juga bisa. Bisa dibaca. Kayak Mbak sekarang lagi di ini ya, handle metal itu ya, metal handler itu. Jadi sekarang posisiku lebih seperti kunci service dengan sahabat mix antara dua itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin aku tanya deh Mbak. Tadi kan Mbak udah ngasih tahu kayak strategi naik tahta lah kalau misalnya kita bisa bilang seperti itu. Maksudnya tuh kalau misalnya Mbak nih sedang, aduh aku kayaknya kok ngeliat atasanku di sini kok kayaknya masih muda, kayaknya dia nggak turun-turun, kayaknya saya susah ini kayaknya masuk buat naik jabatan, mungkin langsung cari tempat kerja yang lain gitu ya Mbak ya. Karena kan di perhotelan banyak juga, maksudnya di setiap kota tuh pasti ada hotel gitu ya Mbak. Kalau misalnya pun kita nggak, tadi udah aku cerita, aku pernah agak sedikit bocoran ya. Aku mau naik tapi nggak bisa karena di atasku sudah ada. Aku pindah hotel. Nggak harus pindah kota sih, di hotel banyak. Dan satu lagi, orang itu cari kelner susah banget, serius. Cari kelner yang fehik dan cari kelner yang bisa senyum itu di Jerman susah. Makanya kalau mereka ketemu orang Asia yang bisa senyum, bisa ramah, bisa maksudnya pakai hati gitu ya servingnya, dan kita paling nggak ngerti standar sini gitu, mereka pasti seneng kok gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya chef, kamu punya supervisor, kamu punya atasan yang kadang-kadang juga rasis, di hotel banyak soalnya. Ich weiß genau wovon ich spreche. Banyak mereka yang rasis terkadang ya, nggak semuanya, tapi menurutku itu stupid humans are everywhere, ada di mana-mana. Dan kalau kamu ketemu sama toxic di tempat kerja kamu, pergi. Di tempat lain kamu akan lebih di-appreciate. Menurutku nggak worth it tinggal di tempat satu, terus kita nggak di-appreciate. Menurutku sih begitu. Harus. Iya, mungkin Mbak ada pengalaman yang pernah dialami juga mungkin ya, waktu Ausbildung atau di satu tempat kerja tertentu, mungkin Mbak pernah merasa seperti kayak di underestimate sama orang sekitar nggak sih, kayak sama kolega kayak gitu, Mbak mungkin bisa diceritakan. Banget, apalagi waktu awal-awal, maksudnya kita waktu itu bahasa Jermanku belum sebagus sekarang, terus aku nggak terlalu tahu standar di sini seperti apa. Iya, kadang kayaknya gue goblok banget, maksudnya aku tuh tahu maksud kamu gitu. Atau kalau nggak di apa ya, Rosalina punya nggak sih pengalaman yang kayaknya dianggap goblok banget gitu, atau kalau misalnya kayak rasis gitu kadang-kadang ngejelasin ke kita kayak apa. Jangan. Soalnya banyak. Jangan tanya kan. Jangan tanya. Malah waktu pertama kali tahun pertama tuh saya sendiri tuh orang Indonesia, yang lainnya orang Jerman. Malah saya keseringan disuruh kerja lebih banyak gitu. Sedangkan orang Jermannya cuma lipat tangan aja gitu. Rokok doang. Rokok-rokokan kan. Benar. Sama aku juga gitu. Jadi Arianto siap-siap ya, nanti kalau masuk di hotel biarkan anjing menggonggong. Anjing menggonggong, kafilah kalau mau apa-apa, mau curhat-curhat boleh. Yes. Nanti kalau mau curhat-curhat boleh nanti sama kakak-kakak ini. Makanya kalau kamu sudah merasa di hotel itu kamu sudah dihargai, setelah lulus kamu cari yang lebih bagus yang chat kamu. Kalau bisa di hotel internasional, soalnya orang sini
yang bicara bahasa Inggris juga jarang yang bisa. Di hotelku dulu begitu, sampai begitu banget ya gitu, di nomor 2 kan Bang. Setelah ada tamu berbahasa Inggris, cariin gue dong, anjir kan. Maksudnya, aduh jadi ngomongnya begini. Kita jadi campur-campur aja ya. Ya, maksudnya Iya, bener. ya toh kita sama-sama lah, anggap aja kita saudara-saudara semuanya. Kalau ada apa-apa, aku paling nggak udah pernah ngerasain asam garam nano-nano. Kalau ada apa-apa, don't feel hesitate, contact me. Genau. Akhirnya ich weiß, wovon ich spreche. Genau, Mbak. Tapi itu nanti kuat. Itu seperti itu yang membuat aku dulu. Halo Mbak Tika. Tadi sepertinya suara Mbak Tika agak terputus-putus ya, atau suara saya ini yang terputus-putus. Teman-teman gimana? Suaranya Mbak Tika tadi kedengeran nggak? Enggak, jaringannya kurang. Jaringannya ya tadi agak kurang, Mbak Tika. Tadi agak keputus-putus, makanya saya agak potong dulu sebentar. Aku dulu, Gitu. Mungkin, ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi di dunia pekerjaan hotel Fahma atau hotel Fahpro ini. Mungkin ada yang menarik yang ingin ditanyakan kepada Mbak Tika, yang belum sempat diberitahu oleh Mbak Tika juga boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, Tika dulu pas apply untuk hotel pas di hotel itu B1 apa udah B2 awalnya? Waktu itu aku lebih tinggi dari itu karena waktu itu kan aku sebenarnya pengen kuliah waktu itu. Jadi aku sudah kursus sampai C2 waktu itu. Kursusnya sudah sampai C2, tapi aku belum TESDAF. Baru kursusnya aja sampai C2. Ya kan aku udah ada basic dari Jogja kan, aku Deutsch für Tourismus, jadi aku datang ke Jerman sudah pakai A1, tapi waktu itu sudah diterima Deutsch kursku tuh dulu bilang aku gini loh, jadi ngomongku itu seperti aku itu level B2, tapi menulisku itu levelnya A1 gitu. Jadi beda maksudnya. Jadi memang tipe-tipe orang yang ngocehan gitu. Jadi pas aku cuman kasih lampiran bahwa aku pernah kursus di B2 dan mereka dengar aku ngomong mungkin lancar ya, jadi mereka tidak mempertanyakan itu lagi. Gitu. Tapi bahasa itu juga sangat sangat penting, soalnya kalau kamu nemu bullying seperti itu bisa balas. Soalnya aku juga dulu waktu awal-awal juga. Halo Mbak Tika. Suaranya tadi agak hilang, Mbak Tika. Halo. Udah. Maaf ya teman-teman, mungkin karena sedang di kereta jadi hilang-hilang gini sinyalnya. Ya. Mbak Tika, halo. Iya. Tadi suaranya agak hilang. Kembali lagi belum? Udah. Mungkin bisa diulang, Mbak Tika. Agak hilang ya. Udah. Ada yang lagi mau ditanyakan? Itu aja sih tadi. Maksudnya bahasa itu juga penting. Juga penting untuk balas. Mau tanya nih Mbak. Iya. Silakan. Saya ada pertanyaan. Mbak pernah mau kepikiran untuk waiter Bildung nggak? Oh ya, pernah ada sih. Waktu itu di posisiku soalnya gini, kalau kalian Ausbildung selesai dan 2 tahun staying on the track, maksudku kamu kerja di hotel juga atau jadi waiters juga, kamu setelah itu bisa kuliah tanpa harus cari, ini aku nggak tahu ya kalian background-nya di Indonesia S1 atau D3. Aku kan D3. Aku D3. Jadi kalau aku misalnya mau ambil kuliah lagi, itu aku harus ambil Studienkolleg. Gitu. Aku harus ambil Studienkolleg. Nah, dengan Ausbildung yang sudah selesai, Ausbildung saya sudah ya langsung tanpa harus ikut Studienkolleg. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti tapi syaratnya kamu harus stay on the track. Maksudku kalau kamu belajar misalnya kamu hotel Fachfrau atau kamu restoran Fachfrau, kamu juga benar-benar harus bekerja yang bidangnya sama gitu. Yang bidangnya sama.
Dengan begitu kamu nanti setelah 2 tahun bisa kuliah. Gitu. Oke. Oke. Gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, kita waktunya 10 menit lagi ya. Sampai Mumpung. akhir acara. Genau. Oh iya, mungkin ada sedikit lagi. Ini Mbak, sebelumnya saya pas kuliah dulu itu sambil kerja juga di hotel hampir 3 tahun sih. Sama. Iya. Full time juga dua-duanya. Full time sih, ya. Terus kalau saya dulu sih lebih ke front office sih. Kira-kira mungkin Mbaknya ada saran kalau saya nanti di Hotel Rahman, departemen mana sih yang mungkin lebih memungkinkan untuk saya gitu? Kalau aku gini, aku itu juga alasanku kenapa aku staying di food and beverage di F&B gitu. Soalnya begini, divisi seperti front office atau office itu diincar banyak orang. Yang ngincer itu banyak. Tapi kalau di F&B itu kan saingan kamu sedikit. Yang mau kerja di breakfast pagi-pagi jam 6 harus cantik, udah kondean, harus siap kerja, ada berapa orang? Ibaratnya. Yang harus siap di banket gitu, kerja sampai jam 2 malam, ada berapa orang? Yang Oktoberfest harus kerja, ada berapa orang yang siap gitu. Tidak semua orang itu siap dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Makanya kalau kamu bersedia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak seksi, jalan kamu untuk naik tahta itu lebih cepat. Itu sih. But do what you love, do what you like. Kamu harus melakukan semuanya dengan cinta. Kalau kamu senang dengan apa yang kamu kerjakan, pasti bisalah naik ke atas gitu. Senang di F&B dan kebetulan itu itu divisi yang kurang seksi. Jadi aku dalam kurun waktu di bawah 3 tahun dari fresh graduate bisa mencapai jadi supervisor. Itu tipsnya sih. Itu. Dan gini, kalau misalnya gini, kamu kayak aku ya, waktu itu aku chef derang di hotel termahal di Jerman. Mandarin Oriental itu kan hotel paling mahal di Jerman. Nah, setelah aku ngerasa, hotel termahal semalam bisa 700 euro. Waktu aku ngerasa tidak terlalu pas ya di hotel itu, aku cari di kayak kantin sebenarnya itu di Google. Tapi kan nggak kantin biasa karena mereka di Google gitu. Jadi mereka cari memang orang-orang hotel yang kira-kira udah capek dengan jam kerja yang loncat-loncat. Di Google mereka bilang, kita serving food dengan good quality, kita cari orang-orang internasional yang bahasa Inggrisnya bagus. Jadi aku bisa offer kamu dengan gaji yang bagus, plus jam kerja yang enak gitu. Jadi waktu itu aku pindah jadi supervisor. Jadi aku dapat titel supervisorku pertama itu bukan di hotel, tapi di Oires, tapi buat Google, Oires by Google. Itu jadi berani switch juga sih. Jadi kan itu juga experience gitu buat kita. Dari hotel bintang 5, dari yang lebih kecil. Kalau sudah jadi supervisor di kantin, nanti bisa kan masuk lagi di bintang 5. Harus ada politiknya juga sih, maksudnya ada trik-triknya sih gitu. Ya itu bagus sekali ya, maksudnya jadi biar tahu nanti kalau misalkan ingin naik tahta, bukan tahta sebenarnya. Maksudnya jadi biar karir kita tuh meningkat gitu ya, naik kelas gitu. Iya benar. Maksudnya tipsnya bagus sekali Mbak Tika. Iya, apalagi kalau yang udah punya experience di Indonesia kan sebenarnya itu pengalaman tuh nggak bisa dibeli loh pakai uang. Kamu bisa kuliah pakai uang, tapi experience nggak bisa dibeli pakai uang. Harus kamu rasain sendiri. Makanya itu yang terkadang kenapa satu orang jadi supervisor dalam kurun waktu 3 tahun, yang satunya lagi enggak, walaupun mereka muter sprakhler. Soalnya kan waktu aku di Hotel Fafra banyak kan barengan-barengan yang muter sprakhler, maksudku orang Jerman asli atau yang lahir di sini. Mungkin itu sih yang di-appreciate dari banyak hotel itu. Kita kan juga lebih kita kan juga lebih open, maksudnya lebih dengan kultur-kultur yang berbeda. Misalnya aku kerja di Hotel Bintang 5, kebetulan banyak tamu Arab datang. Kalau orang dari kampung yang nggak pernah lihat orang Arab, kaget, mereka takut.
Atau mereka mungkin udah ada underestimate, apaan nggak makan babi. Nah, kalau misalnya kita yang udah tahu, kita dari Indonesia, di Indonesia itu semua agama ada, di Indonesia itu semua ada ras banyak gitu ya, itu kita lebih open gitu loh sebenarnya. Misalnya kita ngelihat orang yang mungkin beda kulit warna kulit jadi ini, atau beda kebiasaan dari kita, orang sini kan kadang-kadang gumunan gitu loh, kaget kalau belum biasa gitu. Nah itu kita sebenarnya udah punya training dari alam gitu, maksudku dari tempat kita lahir, di mana kita dibesarkan di Indonesia itu kita udah punya training bahwa kita tuh nggak gumunan gitu. 5 agama tempat kita ada semua, kita nggak kaget kalau ngelihat orang nggak makan babi, ya udah biasa, nggak makan babi mah bodo amat, yang satu nggak makan sapi, bodo amat, orang biasa gitu. Maksudnya kalau kita kan udah biasa gitu. Itu juga sih yang kadang orang-orang sini mungkin ya jarang mengerti, dan itu buat kita jadi advantage, itu fertile buat kita sih. Menurutku itu cultural fertile sih. Oke, genau. Oh ya, berhubung waktu yang sangat terbatas ini, kita hanya memiliki 4 menit lagi sampai 14.20. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya, yang sudah hadir dan mengikuti sampai akhir acara. Mungkin Mbak Tika mau memberikan kesan pesannya atau tips dan trik ini aja, berikutnya untuk teman-teman. I know how hard it is. Aku tahu bagaimana beratnya. Aku tahu bagaimana beratnya, tapi paling nggak selesaikan dulu yang 3 tahun ini. Kalau setelah 5 itu sih dari aku langsung. Oh ya, bagi yang kira-kira masih ada pertanyaan tapi aku belum terjawab, atau kita ada ini waktu yang singkat, aku pernah diwawancara di YouTube sama seorang temen ya. Nanti aku sharing linknya deh. Jadi kalau pas suasananya kalian lagi mood, jadi pas enak, pas lagi libur bisa dicek. Di situ juga tips-tips gimana naik tahta, naik kelas, step per stepnya aku jelasin semua sih. Juga buat teman-teman lain yang mungkin tertarik untuk maju ke perhotelan tapi masih bingung. Karena ini corona begini. Untuk yang masih bingung-bingung, kalian boleh sebarin video itu ke teman-teman kalian. Siapa tahu berguna, siapa tahu. Genau. Iya, mungkin nanti saya bisa. Ya. Mbak Nia, kalau saya tanya satu pertanyaan lagi boleh nggak? Boleh. Silahkan. Pertanyaan terakhir tapi ya. Iya. Saya masih penasaran sebenarnya dengan Weiterbildung, kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan kalau misalnya kita sudah selesai Ausbildung lalu kita melakukan Weiterbildung, atau seperti metode yang Mbak Tika pakai gitu dengan pindah ke hotel bintang 5 gitu. Kira-kira untuk jenjang karir lebih baik yang mana kita ikutin gitu? Kalau jenjang karir sepertinya yang penting kamu naik ke atas gitu. Kalau yang naik ke atas itu bisa dengan Weiterbildung, bisa juga dengan pindah hotel. You have to choose. Weiterbildung itu dengan naik tahta beda. Naik tahta itu naik posisi. Weiterbildung itu kita masuk sekolah lagi. It is two different shoes. Maksudnya ini benar-benar itu tidak bukan apel dengan apel gitu. Itu apel sama birne nggak bisa disamakan, tapi antara satu dengan yang lainnya itu menunjang. Itu dapat nggak? Maksudnya menunjang nih, tapi nggak bisa dibandingin. Yang satu, ada orang yang Weiterbildung sampai tinggi tapi posisi nggak naik-naik, soalnya nggak dapat feel, nggak dapat komunikasi dengan anak buahnya nggak bagus. Ada juga yang begitu, ada yang Weiterbildung ambil kursus di sini, ambil kursus di sana, ambil kursus di IHK, ambil kursus di mana-mana, tapi karirnya tidak begitu cepat naik ke atas karena mungkin komunikasi dia dengan kolega, dengan atasan, dengan bawahan mungkin ada yang kurang. Ada juga yang benar-benar nggak punya Ausbildung, bisa jadi supervisor, bisa jadi manajer, itu juga ada gitu. Jadi kalau aku sih fokus ke satu, tapi ketika nanti misalnya saya sudah jadi supervisor, ketika itu aku waktu itu pernah dikasih tawaran waktu aku chef derang ya, jadi sebelum jadi supervisor, kalau aku mau ambil Ausbilderschein, karena mereka lihat aku itu sabar sama Auszubildende yang masih muda-muda, yang umur-umur 17, 18 itu mereka deket gitu sama aku, ngobrol gitu, deket gitu. Jadi aku ditawarin itu. Jadi itu yang namanya Weiterbildung itu kalau kamu ke kursus, kamu ambil Ausbilderschein. Beide mendukung satu sama lain.
Oke, makasih Mbak. Iya. Oke, mungkin sekian. Kalau lulus kan juga kan. Halo, Jadi harus experience. Mbak Tika. Mbak Tika tadi terputus-putus lagi kayaknya. Ya. Iya, jadi mohon maaf ya teman-teman atas jaringannya yang dari Mbak Tika ataupun dari saya yang agak kurang, agak fluktuatif gitu. Kita memang nggak bisa kita tidak bisa lakukan apapun terhadap itu, tapi terima kasih atas kehadirannya. Jadi untuk kesimpulannya dari seluruh presentasi hari ini adalah tetap semangat, jalani dan fokus, kemudian strategi juga diperlukan dalam jenjang karir yang baik, dan apabila water belum diperlukan, maka lakukan water belum tersebut. Maksudnya dilihat juga kondisi di sekitar teman-teman juga. Terima kasih teman-teman semua, dan sukses terus. Harap semoga hari ini tetap menyenangkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Setuju sama Mbak Ide. Kenapa? Bisa leave room masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih banyak. Terima kasih Ciao. juga.